Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Ini saya lagi di seputaran Sudirman. Saya muter-muter lihat Jakarta. Ini saya lagi di Setiabudi. Setiabudi ini daerah saat saya kecil dahulu. Saya SD, SMP, SMA di daerah Setiabudi ini. SD, SMP, Sumbangsi, SMA, SMA 3 Setiabudi. Teman-teman semua, saya Riki Tambah, aktivis 98. Saya ini tadi sengaja muter-muter keliling Jakarta, pengen tahu situasi terkini. Saya menemui semakin banyak memang orang-orang miskin di Jakarta, orang-orang yang semakin sulit kehidupannya di saat era pandemi COVID-19. Kemudian saya juga mengerti perasaan teman-teman guru, teman-teman mahasiswa, teman-teman pelajar, teman-teman anarko-sindikalis, dan lain sebagainya yang merasa adanya keresahan, perbedaan sikap tentang disahkannya RUU Cipta Kerja. Tapi saya melihat dalam situasi sekarang di era pandemi ini, memang saya tidak menghalangi bila teman-teman ingin mengekspresikan diri tentang perbedaan sikap, perbedaan pendapat tentang Omnibus Law, RUU Cipta Kerja, dan program lainnya. Tapi alangkah baiknya kalau memang teman-teman kita bersama-sama mengawal rancangan peraturan pelaksana, rancangan peraturan presiden yang mungkin akan segera dikeluarkan dalam waktu dekat ini terkait Omnibus Law, RUU Cipta Kerja, dan mungkin berbagai peraturan lainnya sebagai jalan keluar dari upaya dari pemerintah untuk menyelesaikan pandemi COVID-19, menyelesaikan krisis ekonomi yang terjadi secara global dan sebentar lagi mungkin akan menghantui Indonesia juga. Tanggal 20, 21, 22 saya mendengar teman-teman guru, teman-teman mahasiswa, teman-teman pelajar, teman-teman anarko-sindikalis, dan mungkin sektor lainnya akan bergerak melakukan berbagai demonstrasi. Saya mengajak teman-teman semua. Saya tumbuh kecil, tumbuh besar, berkembang di kota Jakarta. Saya tidak ingin sebenarnya ada cara mengekspresikan yang hingga terjadi chaos, terjadi pengerusakan, dan lain sebagainya di Jakarta ini. Perbedaan sikap itu hal biasa dalam berdemokrasi. Terlebih dalam era reformasi memang kebebasan berdemokrasi, kebebasan berbicara harus terus kita jaga. Tapi alangkah elegannya apabila teman-teman misalnya berdemonstrasi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19, tidak melakukan upaya-upaya destruktif anarkis hingga sampai merusak batas-batas. Kemudian juga saya mengajak teman-teman semua untuk kita berusaha bersama-sama, bergotong royong, bersolidaritas. Bagaimana kita yang mampu, yang kuat, mampu berbagi, mampu meringankan tangan, mengulurkan bantuan. Kalau kau punya beras di rumah, mungkin bisa menyumbangkan sedikit beras ke tetanggamu, ke anak-anak yatim, ke janda lansia, dan lain sebagainya yang semakin susah di era pandemi COVID-19 ini. Saya juga mengajak kepada pemerintah, jangan kiranya menganggap kritik, usul saran sebagai bagian dari upaya instabilitas. Demokrasi mensyaratkan check and balances. Demokrasi mensyaratkan adanya masukan, kritik kepada pemerintah yang sedang berkuasa, memberikan protes, bahkan hingga caci maki sekalipun. Jangan ditanggapi dengan berlebihan, jangan ditanggapi dengan upaya represivitas dan lain sebagainya. Dan
saya menyerukan kepada segenap komponen bangsa, mari kita dengan rendah hati menyatukan tekad, bergotong royong. Apabila ke depan ada dialog nasional, saya pikir adalah sebuah langkah yang sangat strategis. Karena di era AI 5.0 ini, problematika finansialisasi digitalisasi akan semakin kompleks. Dan ini tidak akan mampu diselesaikan hanya oleh pemerintah yang berkuasa, ataupun misalnya oleh oposisi yang mungkin mempunyai konsep dan sebagainya, ataupun oleh milenial yang merasa dirinya memiliki kemampuan di bidang cyber IT dan lain sebagainya. Semua harus turun ikut bergotong royong, urun rembuk dan lain sebagainya. Dan terakhir saya mengajak kepada seluruh komponen bangsa, mari kita bekerja keras, mari kita lupakan segala rasa permusuhan. Saya sendiri lahir dan besar di keluarga TNI, tapi saya berkembang besar dididik di jalanan oleh berbagai tempaan gerakan demokratik. Bahkan saya mengalami bagaimana sakitnya dikejar-kejar, diburu, hingga ditangkap dan dipenjara, ditembaki di berbagai demonstrasi, bahkan kehilangan beberapa teman. Marilah kita jangan mengulang kembali sejarah kelam dahulu. Marilah kita bersama-sama mencari solusi jalan tengah, duduk bersama, melupakan bagaimana perbedaan program, perbedaan pendapat, perbedaan sikap dan lain sebagainya. Saya yakin kalau kita bersama-sama, Indonesia akan semakin maju, Indonesia akan semakin adil dan makmur, dan kita akan mampu melewati badai pandemi COVID-19 dan krisis global ini bersama-sama. Saya Riki Tamba, saya putra Jakarta, saya lahir dan berkembang besar di Jakarta yang saya cintai. Saya tidak ingin Jakarta ada persoalan yang diakibatkan oleh egoisme, oleh permainan para penumpang gelap yang hendak menghancurkan Jakarta yang saya cintai ini. Saya Riki Tamba dari Bundaran Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, mengucapkan selamat akhir pekan bersama keluarga kekasih. Sampai bertemu di berbagai aktivitas demonstrasi dan lain sebagainya. Semoga demonstrasi 20, 21 dan 22 Mei akan berlangsung secara damai, secara konstruktif, mematuhi protokol COVID-19, dan tidak ada apapun upaya represi, upaya menghalangi kebebasan berpendapat, berorganisasi, berbicara, dan kita akan mampu melewati badai pandemi COVID-19 bersama-sama. Saya Riki Tamba mengucapkan selamat akhir pekan bersama keluarga kekasih. Yakinlah badai pandemi COVID-19 dan krisis global ini. Salam bersama. Hidup rakyat, hidup Indonesia Raya.